Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan suatu kebaikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang ke dalam hatinya. Al-Quran surat Maryam ayat 96. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'idil Khudri marfu'an, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa, al-muwatta'una aknafa, allazina ya'lafuna wa yu'lafun, wala khairan fi man la ya'lafun wala yu'laf. Dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yang bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, yaitu mereka yang menyayangi dan disayangi. Tidaklah baik orang yang tidak menyayangi dan tidak disayangi. Hadis sahih. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang sama kita hormati, syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini masih diberikan kekuatan kepada kita bersama, masih diberikan kesempatan hingga kita masih bisa bertemu dan melaksanakan. Insyaallah nanti kita laksanakan sholat zuhur secara berjemaah. Salawat serta salam sama kita ucapkan buat yang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceramah kita siang ini, zuhur ini, kita merujuk kepada ayat dan hadis yang sudah kita bacakan tadi. Dalam surat Maryam ayat 96, bahwasanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang ke dalam hatinya. Ayat ini kalau kita lihat dalam Al-Quran yang senada diawali dengan seperti itu, alladzina amanu wa amilus solihat, begitu banyak berulang-ulang. Nah, sekarang kita melihat bagian satu ayat dari itu.
Jadi ada inti dari situ. Pertama adalah iman, dan yang kedua adalah wa amilus solihat. Ketika kita ditanya tentang masalah iman, semuanya kita mungkin lebih yakin bahwa kita ini termasuk kepada orang yang beriman. Nah, tapi apakah cukup kita hanya dengan mengatakan bahwa kita beriman? Belum tentu. Kata-kata itu belum bisa menunjukkan seseorang itu betul-betul beriman atau tidak. Tapi bisalah di awal dimulai, saya beriman. Nah, kemudian wa amilus solihat. Nah, di sini nanti dia akan kelihatan nih. Dia mengikuti dengan amal perbuatan yang baik. Jadi kalau orang hanya berkata dia beriman, sementara kalau kita lihat perbuatan-perbuatan banyak yang bertentangan dengan ucapan umpamanya, apakah sudah beriman? Berarti masih dipertanyakan imannya. Nah, jadi kalau demikian, di antara kita melihat orang itu betul-betul berimankah atau masih dipertanyakankah imannya, bisa kita melihat dari perbuatan kesehariannya itu. Nah, di antaranya itu ditandai dari perbuatan-perbuatannya tadi. Kalau dia sudah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, perintah-perintah Allah sudah ia kerjakan, larangan-larangan Allah ia sudah tinggalkan, nah itu sudah bisa menjawab di antara itu. Betul kita beriman. Kemudian dilanjutkan itu. Kalau orang yang seperti ini, orang yang sudah betul-betul beriman, dia berbicara dan yakin dengan ucapan tadi itu. Bagaimana bentuk perbuatan atau sikap perilakunya orang yang beriman itu? Dia yakin bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Maka kehidupan sehari-harinya itu akan terkendali oleh kenapa? Dia Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Maka dia hati-hati dalam bekerja, hati-hati dalam berbuat. Dia yakin dengan malaikat bahwa malaikat itu setiap mencatat kabar kebaikan, amal keburukannya. Yakin itu, lalu ia implementasikan dalam kesehariannya, nampak keimanannya. Tapi kalau hanya baru sekadar kata saya beriman, belum tentu. Tapi kalau sudah nampak di perbuatannya, nah di sini kita sudah mulai melihat. Dan ini bisa kita melihat kepada diri kita, mengukur keimanan kita, maupun ketika kita mencoba melihat orang lain. Tapi tidak perlu pula orang lain dikatakan beriman atau tidak beriman, tapi bisa kita baca. Nah, jadi orang yang seperti ini, kata Allah, maka Allah akan menanamkan rasa kasih sayang ke dalam hatinya. Jadi kalau rasa kasih sayang yang sudah ditanamkan ke dalam hati, inilah bentuk buah daripada tadi beriman, yakin dia, kemudian dia lakukan dalam bentuk amal perbuatan dalam kesehariannya. Nah, kelihatan nanti itu orang-orang yang seperti ini dalam kesehariannya akan kelihatanlah bahwa dia itu nampak rasa kasih sayang, kepeduliannya. Artinya ketika orang lain merasa mendapatkan suatu masalah, suatu kesulitan, nah karena Allah sudah menanamkan ke dalam hatinya, dia pun mampu merasakan itu. Dan ini tidak dibuat-buat. Kenapa? Kasih sayang tadi itu. Ibu-ibu, bapak yang mulia, kita mencoba melihat sedikit yang dikatakan dalam hadis tadi itu, bahwa kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Mukmin yang paling sempurna keimanan itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Berarti orang beriman itu pun akan tercermin dari sikap perilakunya. Kalau perilakunya itu baik, kalau dia berbicara jujur,
Kalau dia menepati janji, sikap dan gayanya itu menyenangkan bagi orang lain, itulah diantara cerminan. Kenapa? Nah, karena dia sudah menanamkan sini rasa. Dia kalau umpamanya bersifat agak angkuh, sombong, itu akan muncul rasa dalam dirinya. Kok modeiko ambo bersikap mungkin jajo orang mencari awak. Kalau modeiko gaya awak mungkin orang masam mencari awak. Rasa. Ketika kita berbicara, berkomunikasi yang baik, lemah lembut, menyenangkan orang lain, kalau bantu iko mungkin sanang orang dah. Bako bantu itu. Kalau awak mendengar pembicaraan dari orang dengan lembut, dengan sesuatu yang menyenangkan pun akan senang. Nah, itu orang-orang yang sudah ada imannya. Jadi rasanya itu sudah tumbuh. Kalau bahasa orang kini ada empati. Mampu dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jeritan orang lain, kesulitan orang lain, dia bisa merasakan itu. Itulah orang-orang beriman. Nah, kemudian dikatakan oleh Rasulullah tadi, orang yang itu bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang berada di sekelilingnya. Itu cerminan sikap perilakunya. Lemah lembut. Jadi nyaman, senang orang berbicara dengannya. Tenang orang melihatnya. Karena itu kata Rasulullah, orang yang seperti ini, dia ini menyayangi kalian dan kalian pun akan menyayanginya. Ada timbal balik. Kenapa demikian bisa terjadi? Itulah diantara cerminan orang-orang yang beriman itu. Jadi gaya, sikap perilaku, tutur kata, cara berkomunikasi itu menyenangkan bagi orang yang berdialog atau berbicara dengannya. Jadi inilah diantaranya cerminan-cerminan. Jadi orang beriman itu tidak hanya dari kata-kata kita sampaikan, tapi adalah bagaimana dia bersikap dan berperilaku, dan itu adalah cerminan yang ada dari hatinya itu. Nah, inilah yang dikatakan Allah bahwasanya Allah menanamkan rasa kasih sayang ke dalam hatinya.